Pertanyaan beliau adalah, Assalamualaikum Ustaz, tadi Ustaz mention tentang antibiotik. Apa makanan penyeimbang jika kita minum antibiotik secara kita tahu antibiotik membunuh bakteri baik dan juga bakteri jahat? Ya, ya Bismillah. Jadi gini, kita pada suatu waktu tertentu memang masih membutuhkan antibiotik sih ya untuk case-case tertentu ya. Tapi kalau sudah masuk dan memang sejatinya seperti itulah antibiotik kerjanya ya. Bagaimana caranya kita untuk menyeimbangkan atau mungkin apa ya, menguatkan kembali pencernaan kita dengan masuknya antibiotik tadi? Paling gampang madu sama kurma, paling gampang. Ya, kalau Bapak Ibu mau coba nanti di rumah bisa dibikin, atau kalau enggak madu kurma sama jahe juga bisa tuh. Madu kurma sama jahe. Jadi jahe diambil wedangnya, direbus ya, air, nanti airnya itu Bapak Ibu blender sama kurma yang dibuang bijinya. Kemudian tambahkan madu, tambahkan sedikit garam, garam laut ya, jangan garam dapur ya. Itu insya Allah membantu. Atau salah satu yang disebut dalam Al-Quran adalah susu madu kurma, tapi susunya fresh. Saya kira mungkin di Australia gampang dapat susu ya, tapi mudah-mudahan kalau bisa dapat susu kambing lebih baik ya. Kalau nggak ada susu kambing, susu sapi boleh yang fresh, bukan yang kemasan. Campurkan dengan madu, campurkan dengan kurma. Secukupnya, jangan terlalu manis ya. Kalau Anda pengen sedikit hangat, ini Anda bisa kasih jahe ya. Kalau saya kadang-kadang saya blender aja jahenya. Itu bisa Bapak Ibu makan, minum tiap hari, itu insya Allah menguatkan pencernaan kita juga. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini dari New Zealand, dari Ibu Dietse Apriani. Ya, saya dari Christchurch, New Zealand. Anda bertanya, apakah khasiat powder sama dengan aslinya? Misalnya jahe powder, karena kadang-kadang susah mendapatkan yang asli di sini. Kalau bicara idealnya, jelas tidak ya, jelas tidak ya. Sesuatu yang diolah itu pasti akan sedikit banyak mengalami pengurahan, tapi itu much better daripada tidak minum jahe. Jadi apa-apa mungkin ibu yang mungkin dapatnya powder, minum aja powder. Saya di Indonesia saat ini mungkin Pak Konjen ya, saya lagi pengen bikin gerakan mandiri dari rumah. Jadi nanti saya pengen menggerakkan ibu-ibu dan rumah-rumah yang tidak perlu luas halamannya untuk mereka menanam tanaman-tanaman ya, bukan hanya taman obat tapi sayur juga segala macam, sehingga kita bisa mandiri insya Allah ya, tidak bergantung pada luar juga. Dan kalau perlu, ini kan kita nggak tahu sampai kapan kayak beginian, jadi kita mungkin menggerakkan lah ya, untuk mereka. Dan sekarang dengan beberapa konsep teknologi itu bisa nanam dengan tempat yang sempit insya Allah ya. Jadi ibu tadi yang bertanya kalau jahe yang fresh ya, dengan atau mungkin jahe masih bentuk bonggolan sama jahe yang powder, kalau saya dikasih dua pilihan, saya akan pilih jahe bonggol yang masih asli, apalagi baru dipetik gitu kan. Kalau di sana punya banyak peternakan atau petanian yang produksi jahe itu mungkin bisa kirim online tuh. Tapi kalau Bapak Ibu nggak dapat ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa itu maksudnya, apakah nggak ada manfaat? Tetap ada manfaat, cuman pastinya tidak seideal kalau masih fresh seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Pak Faisal. Bagaimana untuk mengetahui dan memahami karakteristik dan sifat dari seluruh herba-herba yang kita konsumsi, termasuk enzim-enzim yang kita buat tadi? Dua karakteristik tubuh manusia yang berbeda, apakah akan mendapatkan manfaat atau efek yang sama atau berbeda dengan herba yang kita konsumsi? Secara umum ya, apa-apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini, dia memiliki elektron yang masih berpasangan gitu kan. Jadi sebenarnya apapun yang kita makan sepanjang tidak berlebihan itu tidak masalah. Nah, memang perkaranya adalah setiap orang akseptabilitasnya itu memang berbeda. Ada orang ketika minum cuka apel itu antang-antang aja, tapi habis minum cuka apel ada yang keliengan, bahkan ada beberapa yang sakit perut, diare segala macam itu juga ada. Nah, kayak begini nih kita perlu sedikit tambah di ilmunya aja. Karena memang saya katakan akseptabilitas pada tiap orang memang berbeda, tidak sama. Bahkan di dunia medis pun ada orang cocok minum paracetamol, tapi ada yang nggak cocok minum paracetamol, minumnya ibuprofen. Ada nggak cocok juga minum paracetamol, minum ibuprofen, cocoknya minum katakanlah natrium diklofenak atau asam mefenamat. Itu banyak sekali. Jadi memang rantai-rantainya yang sedikit-sedikit beda, tapi secara umum tujuan dasarnya sama gitu kan, untuk analgetik atau anti nyeri.
Ya, herbal juga kurang lebih sama meskipun tidak se-ekstrim di obat kimia. Kalau obat kimia kan paracetamol kan 500 mg. Mungkin teman-teman farmasi lebih paham lah. 500 mg itu subhanallah gitu kan, kuat sekali kerjanya. Cuman efek sampingnya pasti ada. Tapi kalau mereka ini ya herbal-herbal atau seperti mereka relatif kecil-kecil dosisnya. Jadi kalau kita minum campurkan air, campurkan madu, campurkan sedikit garam atau biasanya saya campurkan sama jahe supaya lebih anget dia, itu insya Allah aman-aman saja, tidak ada masalah sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan tapi gini, ada tapinya, yang paling mengetahui badan kita itu adalah kita sendiri ya. Yang paling mengetahui badan kita adalah kita sendiri. Ada ibu kemarin nanya ke saya di Instagram, saya katakan, dok setelah minum jeruk nipis, minum madu, saya keliengan. Apa jawaban saya? Stop aja kalau gitu, gitu. Mungkin ibu nggak pas dengan itu, karena mungkin memang itunya nggak pas, atau ibu cara ngolahnya, atau mungkin sumbernya juga bermasalah. Ya, kalau saya kadang-kadang rahasia saya itu madu, jahe, sama garam. 3 ini penyeimbangnya. Madu, jahe, sama garam. Jadi kalau Anda minum kayak beginian, ya, Bapak Ibu campurkan madu, campurkan sedikit jahe biar dia anget, campurkan garam. Insya Allah dia akan stabil di badan kita. Ya, seperti itu. Ini ada tambahan ilmunya lah. Maksudnya itu perlu ilmu support terlainnya gitu kan, sehingga apapun kita makan, ya bisa kita makan, ya. Termasuk misalkan ini kurma kayak begini, tape kayak begini. Saya penasaran kan, ya supaya dia tenang, damai, nyaman masuk ke perut kita, ya masukkan air hangat, kasih madu sedikit, kasih garam sedikit, atau pakai wedang jahe. Ini tapenya dihancur-hancurin itu bisa begitu, bisa kita masuk juga, kita masukin ke badan kita. Saya pribadi memang bukan orang yang kultus herbal, jadi saya memahami bahwa apa yang Allah ciptakan pasti seimbang. Gak usah tiap hari makan jeruk nipis madu juga, ganti-ganti aja. Dalam jumlah tidak berlebihan, insya Allah aman-aman saja. Ya, dan memang kita tahu ya, di Indonesia juga selama ini tidak ada ceritanya, atau mungkin kita tidak mendapatkan orang-orang tua kita yang mungkin keracunan kunyit, keracunan jahe, nggak ada ceritanya. Karena apa? Yang diminum kan sejempol, 2 jempol, sejari, 2 jari, nggak banyak, insya Allah. Jadi jangan terlalu takut juga gitu loh. Insya Allah, Allah sudah memberikan batasan kepada kita melalui iman kita. Yang namanya berlebihan itu apa? Paham kok. Contoh begini, kurma, baik Pak Bu, seratnya, besinya, folatnya, asam aminonya. Tapi sehari makan kurma 1 kilo, ya kena diabetes juga. Gitu loh. Gak baik. Madu katakanlah, nih madu, subhanallah luar biasa. Apa kurang banyak risetnya dan janji Allah dalam madu, atau janji Nabi SAW dalam madu, terlalu banyak. Tapi sehari katakanlah minum dia seliter, masalah juga gitu loh. Sepanjang nggak berlebihan, insya Allah aman. Tapi mungkin dalam distribusi ke badan yang kita perlu sedikit belajar. Nah, tadi itu rahasia tuh, saya sudah jelaskan tadi ya. Ada madu, ada jahe, ada garam, ya. Itu kita bisa pakai. Ya, termasuk ya air kelapa misalkan. Kalau Bapak Ibu di sana ada yang jual air kelapa pinggir jalan, kayaknya sih nggak ada. Australia nggak ada yang jual kelapa pinggir jalan. Abang-abang dogan itu ya. Nggak ada. Tapi kalau abang kelapa yang bener ya, bukan bener, yang sudah ngikutin tradisi nenek moyangnya, itu biasanya kalau jual air kelapa, Bapak Ibu tahu nggak apa dicampurin sama dia? Garam loh. Kasih garam. Kenapa garam? Karena garam itu dia memang tidak bisa meningkatkan sampai pH-nya sampai ke alkali, tapi dia bisa mendongkrak asamnya air kelapa tadi. Apalagi mungkin di sana Bapak Ibu bisa dapatkan air kelapa atau mungkin garam-garam yang sehat ya, bukan garam-garam rafinasi ya. Itu tambahkan itu akan menenangkan buah-buah buah tadi yang kita makan, kurma. Termasuk juga ketika Ramadan kayak begini, Anda bikin kurma potongan buah-buahan gitu kan. Lalu kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih garam, kasih lada hitam. Itu makanan yang paling baik untuk pencernaan. Ya. Karena ada garamnya, ada kadang-kadang saya kasih suiran kurma juga ya. Garam itu akan menghantarkan atau menyeimbangkan asam lambung di perut kita, insyaallah. Allahu a'lam. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih, sangat antusias dari para jemaah, alhamdulillah. Saya berangkat ke pertanyaan berikutnya dari Pak Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sehat selalu. Meneruskan pertanyaan dari seorang ibu tentang minyak zaitun, bahwa minyak zaitun mempunyai khasiat dan baik untuk kesehatan. Apakah khasiat minyak zaitun akan berubah jika diolah sebagai untuk menggoreng-gorengan? Iya. Iya.
Baik, jadi Bismillah. Jadi setahu saya memang kan minyak zaitun tuh ada grade-nya Pak. Ada yang paling bagus itu extra virgin olive oil, kita singkatnya EVO, yaitu cold extraction. Jadi yang ekstraksi dengan dingin itu yang paling bagus. Kalau ketemu minyak zaitun kayak begitu beli deh. Ya itu paling bagus. Ya. Kabarnya Australia juga punya kebun minyak zaitun atau kebun zaitun di sana, insya Allah itu yang paling bagus. Dan jenisnya extra virgin olive oil ini setahu saya memang tidak buat untuk menggoreng, tapi untuk bikin salad gitu kan. Jadi dia bukan untuk goreng. Ada memang yang kita bisa pakai untuk goreng, di bawahnya dia namanya virgin olive oil. Itu light, dia light taste dan light apa gitu, itu saya pernah lihat, itu bisa untuk goreng ya. Untuk numis juga bisa. Tapi kalau yang awal saya nggak cocok untuk bergoreng. Di bawahnya lagi di bawahnya virgin olive oil tadi dan pomace virgin olive oil itu yang paling rendah biasanya ya derajat itunya minyaknya. Jadi kalau mau goreng pakai minyak zaitun kemahalan, mendingan goreng pakai minyak kelapa aja Bu Pak ya, minyak kelapa atau ya coconut oil itu loh, cooking coconut oil itu insya Allah juga sehat meskipun dia lemak jenuh, tapi tidak seperti lemaknya pada lemak minyak sawit, karena lemak sawit kan lemak trans ya, kalau tidak digoreng dia lemak trans ya. Jadi saran saya sih nggak usah buat goreng ya extra virgin olive oil itu ya. Kalau mau tumis-tumis api ringan oke lah, tapi kalau buat goreng nggak cocok dia. Oke, baiklah. Pertanyaan berikutnya dari ibu-ibu juga. Ini kebanyakan pertanyaan dari para ibu nih, penguasa dapur gitu. Ini pertanyaannya agak panjang, jadi saya persilakan langsung kepada Ibu Lina Ros untuk langsung bertanya. Silakan Ibu Lina. Ibu Lina. Bisa disampaikan pertanyaan Ibu Lina? Oke, atau mungkin saya coba bacakan aja, cuman takutnya nanti salah intonasi. Tapi nggak apa-apa, sepertinya Ibu Lina masih teroccupy dengan something. Saya bacakan saja. Assalamualaikum Ustaz, Barakallahu fiik, dan untuk semua jamaah. Suami saya mu'allaf, namun Alhamdulillah sejak 5 tahun lalu semangat selalu berpuasa. Hanya kendalanya beliau sedikit obes, dan keadaan berpuasa dalam 2 hari ini beliau sulit bernafas dan dahaknya keluar dengan muntah karena beliau sinus akut. Apakah membatalkan puasa ketika muntah karena dahak? Dan adakah makanan yang bisa spesifikasikan untuk masalah sinus ini, Ustaz? Spesifikasikan ya. Bisa kemudian. Ya, bismillah. Saya kira mungkin pertanyaan pertama lebih cocok Ustadz Khalidi Yaakob yang jawab. Apakah muntah seperti itu membatalkan puasa? Setahu saya sih ya, mungkin Ustadz nanti bisa lebih jelaskan lebih detail ya. Setahu saya, muntah yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Ya, setahu saya, ya. Memang kalau memang beliau ada lendir seperti itu kan, muntahnya mungkin dahannya keluar, itu mungkin tidak membatalkan puasa ya. Tapi saya akan jawab pertanyaan kedua aja, mungkin pertanyaan pertama mungkin Ustaz Khalid bisa jawab nanti. Jadi apakah yang kedua tadi apa ya? Lupa pula. Yang kedua itu adakah makanan yang bisa membuang sinus. Ya, untuk sinus. Ya. Yang pengalaman saya ya Pak Bu, kalau Bapak Ibu mau coba nanti bisa di rumah itu nanas ya. Nanas itu kan tengahnya ada bonggol tuh. Ya, bonggolnya nanas itu nanti Anda ambil bonggolnya, lalu nanti bonggol tadi ditambahkan air sedikit dan ditambahkan dengan mungkin 1 sendok teh serbuk habatus sauda. Itu obat sinus paling baik gitu, insya Allah. Atau Anda yang kemarin sempat lihat postingan saya tentang resep baru yang ada nasi merah, ada nanas, itu juga bisa dipakai. Itu obat sinus juga itu insya Allah ya. Karena bonggol nanas itu punya anti peradangan, ditambahkan lagi dengan habatus sauda, itu juga dia berperan sebagai anti peradangan ya. Jadi kalau orang sinus minum itu baik sekali insya Allah ya. Itu mungkin saran saya. Nanti diproses
gimana suka aja ya Ustaz. Nah, sama satu lagi, maaf, satu lagi karena lendir ya. Lendir ini kan muncul karena banyaknya slime ya, slime seperti itu tuh. Nah, mungkin saran saya kepada beliau ya, kepada suami ibu ya, semoga Allah kuatkan hidayah pada beliau. Itu ini ada mungkin ibu mungkin bisa bikin tuh jahe, cengkeh sama kayu manis. Jahe lebih banyak, jahe paling banyak, kemudian cengkeh sama kayu manis. Kayu manis paling sedikit ya untuk membuang lendir. Boleh tambah lagi dengan kapulaga. Itu juga membuang lendir itu insya Allah. Karena lendir ini ya dalam ilmu pengobatan natural ya, dalam pengobatan Islam ya khususnya itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan. Sebab apa? Lendir saja itu bisa bikin masalah di jantung. Ya, maka lendir harus dibuang. Ya, pertanyaan lendir itu muncul karena apa? Karena makanan-makanan yang lembab sifatnya. Tepung mungkin ya, mungkin atau gula pasir seperti itu makanan-makanan lembab. Ya, maka minuman-minuman seperti yang jahe atau mungkin kayu manis tadi, cengkeh, atau kapulaga itu salah satu minuman yang sangat baik untuk membuang lendir insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bentar, ini dari Ibu Jud Kemala. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah share contoh menu sahur yang simple, padat dan bergizi? Ya, Mungkin mudah dibuat. paling gampang ya. Kalau paling gampang mah ada makan buah ya satu. Ya paling kalau saya pribadi memang jujur aja Pak Bu, Ramadan ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ribet dengan makanan. Tapi kalau memang tetap mau makan nih, kalau saya nanti saya jelaskan yang agak ribet, ada gitu kan, ya agak bukan ribet ya, agak sedikit kompleks itu ada. Kalau saya biasanya karena sahur 2 hari ini minum tadi pagi ya, saya makan kacang almond ya, makan kacang almond, kemudian makan buah, kemudian ada ya kopi herbal seperti itu sudah cukup saya. Ya, kemarin malah cuma makan buah saja ya sama minum probiotik sedikit, air ada 1 gelas gede saya minum. Subhanallah sampai sore pun nggak ada rasa lapar sama sekali ya sampai sore. Ya, itu saya. Tapi kalau mau bikin itu bisa ya, bikinnya tuh kalau yang komplit ya, contoh ya, ibu nanti ambil aja buah-buahan ya, buah-buahan campuran sedikit sayuran, ada potong-potong-potong, bikin dadu kayak begitu. Lalu nanti buah-buahan tadi ditambahkan dengan dressingnya. Dressingnya pakainya itu alpukat. Jadi alpukat itu blender, kasih bawang putih di blender, kasih garam, kasih lada hitam secukupnya sampai rasanya gurih. Nah, nanti si alpukat tadi itu Anda masukkan ke dalam potongan-potongan sayur buah tadi, tambahkan suiran-suiran kurma. Ya, tambahkan suiran-suiran kurma dan kacang almond. Itu udah kompleks. Tambahkan sedikit sama zaitun. Lemaknya ada, karbonya ada, proteinnya ada. Ya. Dan makan yang banyak-banyak, sedikit aja. Ya, karena kan kita butuh energi sedikit. Ingat, makan bagi seorang mukmin itu bukan untuk kenyang, tapi makan kita adalah untuk menegakkan tulang sulbi kita ibadah. Itu aja. Tidak lebih. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ikhwan, Bapak Abu Adif. Salam Pak Ustaz, mau tanya istri saya saat hamil kena diabetes gestasional. Ternyata setelah melahirkan masih terkena diabetes. Apakah ada obat alami untuk istri saya? Ya, pengalaman saya, bismillah. Pengalaman saya itu pakai itu kayu manis. Jadi Bapak Ibu mungkin ibu yang kena tadi itu bisa pakai kayu manis. Kayu manis itu dia insya Allah cukup cepat menurunkan gula darah ya. Nanti dibuat mungkin kayu manis 5 lembar gitu ya dalam 200 ml air, dipanaskan pelan-pelan saja sampai dia agak kental, itu diminum ya mungkin 2-3 kali sehari, tapi dicek gula darahnya itu untuk menurunkan gula darahnya dan untuk memperbaiki sensitivitas insulinnya ya atau pankreasnya. Bisa ibu coba makan pare atau jus pare, pahit sih emang ya, tapi itu insya Allah membantu sekali ya. Pengalaman saya seperti itu. Dan lagi-lagi jahe bisa Anda konsumsi ya, untuk menguatkan atau menghangatkan pencernaan, itu insya Allah membantu. Terima kasih Ustaz. Waktunya masih ada. Untuk ini sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyalurkan donasinya untuk membantu saudara-saudara kita
tim medis, tim tenaga kesehatan di Indonesia ini bisa menyalurkan bantuannya melalui akun-akun yang sudah kita sampaikan di kolom chat, ya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya juga masih bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat, ya. Saya akan beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Kus, ya, dari Ibu Kustina. Salam Pak Ustadz, mau tanya, adakah makanan yang dapat menghancurkan batu ginjal? Makanan dapat menghancurkan batu ginjal. Sepengalaman saya sih, Bu, mungkin yang pertama adalah harus lebih banyak konsumsi air ya, air putih, atau mungkin bisa Ibu pakai, atau di sana ada apa enggak sih? Salah satu tumbuhan yang saya biasa sarankan pada orang-orang yang batu ginjal itu adalah akar alang-alang. Akar alang-alang itu biasanya membantu sekali, ya. Kemudian yang lainnya adalah melembutkan atau menguatkan serat ya, seperti ya rumput laut ya, atau mungkin spirulina atau seaweed ya, seperti itu juga membantu insya Allah. Sayur-sayuran secara umum juga membantu dengan antioksidannya, itu membantu juga untuk menghilangkan atau menghancurkan sih ya, kalau batunya nggak terlalu besar. Kalau batunya besar banget mungkin dan menimbulkan emergensi, sebaiknya dioperasi ya, seperti itu. Itu mungkin saran saya. Satu lagi tadi apa ya? Oh, bisa juga kalau ibu bapak, kalau ada peradangan, biasanya harus sumbatan, bisa ada peradangan, itu bisa pakai kunyit ya, kunyit sama lada hitam, nanti dibuat minuman saja, kasih madu, itu insya Allah membantu juga, insya Allah. Allahu a'lam. Kita tanya ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Agis. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, Anda pernah mendengar hadis yaitu seorang sahabat menyuguhkan minuman campuran madu dan susu. Reaksi Rasulullah, beliau tidak meminumnya. Apakah itu larangan untuk mengkonsumsi susu dan madu bersamaan? Karena terus terang bagi yang suka kopi atau kopi lovers, tadi mau mencoba mengganti gula dengan madu. Jazakallah khair Ustaz. Saya belum mendengar hadis tersebut sih ya, tapi nanti saya akan cek karena belum tahu juga. Karena sejatinya adab dalam ilmu, kalau nggak tahu ya kita akan katakan nggak tahu. Jadi hadis tadi saya belum baca, tapi saya akan coba cari di beberapa sumber-sumber dan tanya kepada ustadz-ustadz apakah memang ada hadis seperti itu. Dan nanti kita akan lihat dan saya akan sampaikan nanti insya Allah kepada Ustadz Aulia nanti jawabannya insya Allah, karena sekarang saya belum pernah baca tentang itu. Madu dan susu ya? Ya. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz, kecuali masih ada yang masuk. Pertanyaan ini adalah dari Bapak, ini namanya nggak ada nih, Bapak Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum Ustaz, saya Agung, namanya di dalam rupanya. Saya Agung dari Laberton, Melbourne. Bagaimana saran untuk yang bekerja shift malam 12 jam, dari jam 6 malam hingga jam 6 pagi? Saran apa nih? Kalau boleh tahu, maksudnya saran dalam hal apa? Kalau apa ya? Kalau berkaitan dengan tidur sih ya, ya mungkin saran saya. Makanan yang terbaik, Ustaz. Makanan terbaik. Yang saya pahami Pak Bu adalah bahwa atau mungkin secara sains ya, atau secara ilmu juga memang malam itu waktu istirahat ya. Artinya kalau lagi istirahat kita jangan banyak membebani badan kita dengan makanan-makanan yang berat, terutama protein tinggi ya, seperti daging atau mungkin karbo tinggi ya. Maka malam karbo yang tidak sehat tentunya ya, seperti tepung atau gula pasir seperti itu. Maka ada yang bisa kita lakukan di situ untuk menguatkan pencernaan atau mungkin tubuh kita dengan yang saya tahu itu kurma sama madu. Jadi malam kalau Anda lagi shift seperti itu, pilihannya kurma, madu sama buah-buahan. Konsumsi itu lebih banyak ya saat malam seperti itu, dalam bentuk ya mungkin camilan ya. Kalau memang bisa tidur sebentar ya tidurlah sebentar, tapi kalau tidak bisa ya tadi itu camilannya itu harus benar-benar sehat, sebab kita banyak butuh antioksidan. Sebab malam itu sebenarnya kan waktunya istirahat, tapi qadarullah karena bekerja ya sudah mau diapain. Jadi suplemen antioksidan itu harus Anda makan ya. Suplemen antioksidan maksud saya bukan produk ya, tapi lebih ke buah-buahan ya, atau mungkin kurma atau
madu tadi itu insya Allah membantu. Yang saya pahami seperti itu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustaz Dr. Zadul Akbar. Kembali kami dari Ashabul Kahfi Islamic Center mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini online bersama kami, bersama Dr. Zadul Akbar. Kita masih membuka atau menerima donasi-donasi dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai tanggal 27, yaitu hari Senin, ya. Jadi ini hari ini tanggal 25, jadi masih ada waktu sekitar 2-3 hari lagi. Fundraising ini sudah berjalan sekitar 3 minggu, ini memasuki minggu ketiga, di penghujung minggu ketiga. Jadi alhamdulillah, kalau di Facebook kita sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar 1.350 Australian dollar. Dan pada hari ini kita belum dapat tally-nya, tapi insya Allah tim berusaha menggabungkan, atau mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mentransfer tapi mungkin kita belum menerimanya karena faktor di weekend, jadi masih menunggu konfirmasi dari banknya. Silahkan mengkonfirmasi atau mengirimkan screenshot yang sudah dikirim atas donasi yang sudah dikirim ke, jika bapak-bapak ibu-ibu lihat di list of participant ada salah satu host yang bernama Donasi Nakes. Silahkan japri ke beliau Donasi Nakes bahwa bapak-bapak ibu-ibu sudah mengirim atau sudah berdonasi sekian-sekian untuk kita kumpulkan nilainya. Terima kasih. Nah, ternyata masih ada pertanyaan ini, Ustaz. Dari Pak Tommy. Ustaz, kalau perut senantiasa kembung dan bergas dan suka kentut, itu kenapa ya? Bagaimana cara mengatasinya? Iya, bismillah. Ya, kalau banyak sebab sih ya, tapi kalau kita bicara di makanan, ya makanan-makanan yang bersifat lembab, ya kayak tepung ya, gula-gula seperti itu, minyak-minyakan, maka itu juga harus di stop dulu ya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Ya Bapak supply badannya dengan makanan-makanan yang sifatnya hangat ya. Bisa Bapak makan atau bisa bikin jahe. Yang jahe tadi Anda campurkan sama tadi ya, cengkeh atau kapulaga ya, atau ketumbar, bukan anget tuh, atau lengkuas kalau ada itu. Atau kalau enggak, Anda bisa bikin sup ya, sup yang isinya rempah semua ya. Tentunya ada itunya, sayurnya sih ya. Maksudnya dominan, jadi isi sup itu tuh rempah-rempah sehingga itu menguatkan atau menghilangkan angin ya dalam perut ya. Jadi kentut maaf seperti itu, dan kembung itu karena angin. Anginnya kecenderungan ya biasanya angin dingin ya. Maka kita berikan pada atau masukkan dalam tubuh kita yang tadi ya, sup-sup ya, atau yang hangat-hangat, jahe ya, ketumbar, kemudian cengkeh, kapulaga, lengkuas, serai, itu juga bisa insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, ini berkaitan dengan materi yang tadi Antum share, bahwa sebenarnya kita ini hidup di dunia ini juga bersama dengan umat-umat yang lain, Ustaz. Dan kita juga sebagai seorang mukmin, kita perlu meyakini bahwa memang sakit itu adalah bagian dari ujian, dan Allah yang akan menyembuhkannya. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini, Ustaz, di mana orang-orang mungkin lebih, kita bisa, kalau itu non muslim mungkin kita lebih mudah memahaminya, tapi ini orang-orang muslim ya, maksudnya yang melihat bahwa kesembuhan itu adalah semata-mata karena vaksin misalnya. Itu kan kita sering baca di berita-berita nih, vaksin adalah satu-satunya, maksudnya kita belum ada vaksinnya untuk ini. Jadi yang seperti ini seolah-olah kita ingin menggantungkan kesembuhan kita kepada vaksin ya. Nah, tentunya ini yang membuat sebenarnya men-trigger saya untuk menanyakan, karena sudah banyak postingan-postingan dari para asatidz kita, para ustadz kita yang berusaha untuk men-sharing atau mengajak umat untuk suasana hatinya supaya tenang, supaya gembira dengan menambah zikir, meningkatkan ibadah dan lain sebagainya. Tapi kira-kira
apa kira-kira metode ataupun cara kita menyampaikan supaya khususnya umat Islam, apalagi dalam suasana yang Ramadan seperti saat ini, bisa lebih mudah memahami bahwa ketenangan hati itu bisa kita dapatkan dari zikir. Ketenangan hati itu bisa kita dapatkan dari Al-Quran, dari mengaji, dan dari ibadah. Gimana, Ustaz? Baik, bismillah. Jadi gini, Allah menciptakan tubuh kita ini Bapak sekalian ya, termasuk kepala kita ini ya, bagian atas tubuh kita dengan panca indera, ada sam ya, wal absar ya, ada pendengaran, ada penglihatan, ada pengecap, ada penghidu ya, perasa di kulit segala macam seperti itu, panca indera. Kalau makanan ini atau mungkin sebelum kurma nih, saya mau makan, saya kasih ilustrasi dulu. Saya mau makan, mata saya melihat ini kurma, dia ngirim pesan ke otak kurma, dan setelah itu telinga saya mendapatkan informasi dari mungkin orang mengatakan bahwa kurma itu sehat segala macam, lalu lidah saya sudah ada memori bahwa kurma ini manis ya. Pertanyaannya, terus pikiran saya juga mengatakan bahwa kurma ini sehat, gitu kan? Pertanyaannya, siapa yang memutuskan saya makan kurma? Siapa yang memutuskan? Yang memutuskan ini saya. Jiwa atau kolbunya saya, iman saya memutuskan. Kurma benar sehat, kurma benar bergizi, kurma segala macam kebaikan kurma. Tapi jiwanya, imannya mengatakan saat ini sedang Ramadan, saya nggak boleh makan kurma ini. Itulah. Maka apapun yang kita makan itu Bapak sekalian ya, perintahnya ada pada ini dari panca indera ya, panca indera. Nah, hubungan apa sama yang tadi Ustadz Aulia sampaikan tadi? Ya, kayak zaman sekarang ini ya, kalau saya boleh saya katakan, ya kenapa? Ya kita harus akuin, kalau saya sih harus akuin, banyak orang Islam lupa bahwa faiza maritu fahuwa yashfin. Yang menyembuhkan tuh hanya Allah, nggak ada yang lain, gitu loh. Banyak orang lupa, dan ini akidah. Kalau sudah akidah kita lemah, semua bergantung pada makhluk, maka Allah ya juga akan tanda kutip berlepas diri dari seseorang, gitu kan? Nggak mau terlalu banyak ikut campur, ya urusan makhluk saja. Itu sebab para sahabat radhiyallahu majma'in, mereka ketika di zaman dulu gitu, kita lihat ceritanya, kisahnya, subhanallah, tali sendal mereka putus saja mereka minta kepada Allah untuk menggantinya. Jadi kayak sekarang kita harus pahami bahwa ilmu Allah itu luas, bukan hanya pada A, B, C atau apapun, luas. Sekarang kalau kita bilang penyakit, ada orang yang Allah kasih tahu ilmunya tentang obat dari penyakit tadi, tapi Allah tidak kasih ilmu itu ya. Apa Allah sembunyikan? Ada juga kayak begitu, kayak zaman sekarang. Mungkin ada orang yang tenang-tenang saja, karena mungkin dia tahu ini obat dari si virus ini adalah ini segala macam, tapi itu tidak sebarluaskan kalau Allah tidak berkehendak, gitu kan. Jadi ketawaduan, ketenangan itu perlu kita jaga. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menjaganya? Ya kalau boleh saya katakan, kalau Anda tidak ada kepentingan dengan sesuatu ya, dengan sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan, mungkin Pak Konjen atau teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu yang punya sebagai regulator, saya kira mungkin jaga aja ini. Sam, absor, ini jaga dari hal-hal yang nggak penting. Anda bayangkan tiap hari lihat di handphone, ada orang lagi jalan-jalan tiba-tiba bok jatuh mati dia. Was-was kan, cemas kan. Apa yang dilihat juga? Saya kemarin di grup keluarga saya ada kakak saya nge-share, diberitakan di tempat ini, dibilang itu kan telah terjadi apalah penjambretan lah, kriminal. Saya bilang, Kak, tolong delete pesan itu, saya bilang. Daripada kakak share itu, lebih baik kakak tulis semoga Allah jauhkan dan lindungi kita dari segala macam mara bahaya. Jauh lebih tenang buat kita. Tapi ikhtiar tetap jalan ya, ikhtiar tetap jalan. Jadi kayak sekarang ini terlalu banyak yang diserap oleh mata, pendengaran kita ya, tentang hal-hal yang negatif, sehingga apa? Ketika sudah mulut, apalagi sekarang kalau bahasa saya itu mulut orang yang masanya kan bukan hanya mulut di sini, mulutnya banyak. Di sosmed lah, banyak betul mulutnya. Mereka nggak tahu dua lubang yang bisa membuat atau banyak membuat orang masuk neraka, lubang kemaluan sama lubang mulut. Diam saja lah, tenang, gak usah lihat yang nggak penting, gak usah dengar yang nggak penting, tenang. Itu. Jadi karena panca indera ini buat sekalian, dia mempengaruhi ketika ini sudah bermasalah. Ibaratkan satelitnya nih, maaf, satelitnya parabolanya nangkep tuh, tok 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 tok,
masuk dicerna di pikiran, akhirnya apa? Timus bermasalah di sini, jantung bermasalah, fisiologis hormon kita akan bermasalah. Buat apa hidup gak tenang? Karena apa? Orang manusia itu diciptakan Allah untuk hidup tenang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan ingat kata Allah dalam Al-Quran apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah pengen kita kembali kepada Dia dalam keadaan yang tenang. Kapan cemas? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kepada padaku dengan hati yang damai, tenang. Itu yang Allah mau tunggu nanti buat kita. Nah, bukan sibuk dengan dunia, bukan sibuk dengan corona atau apapun bentuknya. Sehingga was-was, dan ini bagian kalau boleh saya katakan informasi yang sudah meluas seperti ini tuh, kalau saya mengatakan yang paling tertawa terbahak-bahak syaitan. Orang nggak tenang ibadah, nggak tenang baca Quran. Ini Quran saya kira-kira ada coronanya nggak nih? Mushafnya. Nah, kayak begitu sekarang. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sekarang saya kemarin lihat ada orang cuci kurma. Karena kurmanya ada corona. La ilaha illallah. Kalau seperti itu sekalian, maka orang Timur Tengah paling Saudi paling banyak corona sana. Buktinya yang paling banyak mana? Itali. Gitu loh. Jadi itu yang saya katakan di awal tadi, parnonya luar biasa. Kenapa? Ini kayak itu satelit itu dipakai semua, gitu kan? Buat apa? Nggak ada guna. Kalau nggak penting, nggak meningkatkan keimanan, nggak usah. Yang bapak-bapak yang di pemerintahan, yang regulator, kita doakan semoga dimudahkan usaha mereka. Ya itu aja. Seperti itu ya. Dan Indonesia juga semoga Allah segera sudahi wabah ini, karena ini mengerikan Bapak sekalian. Kalau seandainya ini kita tidak saling mendukung, bantu-membantu, ini mengerikan. Saya nggak kebayang, nauzubillah min zalik, kalau 3 bulan seperti ini. Allahu Akbar. Ngeri loh, ini ngeri. Artinya apa? Di saat bulan seperti ini, minta kepada Allah agar buka lagi ya Allah rumah-rumahmu untuk kami bisa beribadah, bertaubat, minta ampun, minta kemudahan sama. Kalau Allah nggak mudahkan, Allah sulitkan semua. Apapun bentuk kejadian saat ini, bos sekalian, ini ya bagian dari takdir yang Allah yang sudah kehendaki. Ya, kita apa yang kita kerjakan? Ya sudah, berbuatlah semau-mau wahai hariku, aku akan bergantung kepada Rob yang menciptakan engkau. Tenang kita, aman, insyaallah. Jazakallah khair. Jadi ini bulan Ramadan ini juga bisa kita jadikan sebagai training untuk panca indera kita sama tadi, insyaallah ya. Baiklah, kalau kita lihat waktu sebenarnya sudah hampir habis selesai, tapi ini masih baru masuk nih satu pertanyaan terakhir mungkin dari Banda Aceh. Ini karena jauh saya bacakan. Salam Ustaz, di kelenjar mamai saya ada benjolan sejak 12 tahun yang lalu. Sekarang sudah terasa nyeri dan rambut rontok setiap hari. Apa istiadatnya Ustaz? Ya sebenarnya sih saya perlu tahu lebih detail sih, tapi ala kulihalnya Bapak sekalian, bagi yang kena seperti ini semoga Allah sembuhkan ya. Kemudian yang kedua adalah puasa Ramadan adalah cara yang paling baik untuk menghentikan penyebaran segala jenis tumor dan kanker. Puasa, apalagi Ramadan seperti kita puasa tiap hari. Tapi ingat, kata kuncinya apa? Jangan lagi supply dengan makanan-makanan yang sudah berlimpah dalam tubuh kita, ya tepung, ya minyak, ya gula, segala macam. Ramadan kali ini jadikan sebagai Ramadan bulan asam amino. Ada kurma, ada madu, ya seperti itu. Kemudian juga Anda bisa buat beberapa jenis ramuan-ramuan yang pernah saya share juga di Instagram juga, kayak kunyit, kemudian serai sama jeruk nipis ya. Kunyit, serai sama jeruk nipis itu insya Allah juga membantu untuk case Anda ini. Dan mungkin bisa ditambahkan lagi dengan probiotik yang menguatkan pencernaan seperti tadi ya. Ada mungkin apel ya, cuka apel seperti itu juga membantu ya. Atau mungkin tempe atau tape tapi yang sehat ya, tempe atau tape yang sehat ya. Kenapa ada kata-kata sehat? Memang ada beberapa tempe-tempe itu yang nggak sehat juga, pembuatannya, kacangnya, telis segala macam itu juga membantu insya Allah. Dan bisa juga dibantu juga dengan berbekam. Kalau ibu bisa mendapatkan, seingat saya di Aceh ada sahabat saya Ustaz Fauzi namanya, beliau juga membuka klinik bekam di sana. Mungkin nanti yang akhwatnya mungkin itu bisa dipanggil ya, atau mungkin dikondisikan untuk nanti untuk Anda bisa konsultasi kepada beliau insya Allah di sana. Wallahu a'lam bishawab.